Ucapan berujung maut, sakit hati jadi motif mantan anak buah habisi istri dan anak bos. Berakhir sudah pelarian pelaku pembunuhan ibu dan anak di Kecamatan Ilir Barat I, Palembang pada Senin tanggal 15 April tahun 2024 siang. Tak lebih dari 24 jam, pria bernama Suganda berhasil diamankan. Ia sempat melarikan diri pasca menghabisi nyawa Wasila dan anak gadisnya berinisial Fah. Motif perbuatan Suganda mulai terkuak. Mengutip Sripoku.com, Suganda pernah menjadi bawahan suami korban ketika mengelola depot tanaman. Ternyata, Suganda selama ini menyimpan dendam, entah itu kepada Wasila maupun kepada suaminya bernama Anum Kurniawan. Selain dendam, pembunuhan ini juga didasari persoalan gaji. Informasi di lapangan yang terdengar dari beberapa anggota Polri, Suganda dikabarkan tidak bergerak seorang diri. Hanya saja, kepastiannya masih menunggu jawaban resmi dari jajaran Polrestabes Palembang. Perawakan Suganda persis sama dengan apa yang diucapkan anak bungsu korban. Saat kejadian, bocah berusia 7 tahun itu sempat melihat wajah pelaku. Beruntung, ia melarikan diri dan apa yang ia lihat bisa menjadi modal berharga untuk kepolisian. Menurut pengakuan bocah berinisial G, pelakunya pria dan memiliki postur tubuh kurus dan tinggi. Gagah mengeksekusi dua wanita sekaligus, Suganda terlihat tak berdaya saat dikepung polisi. Dari foto yang beredar, raut wajah Suganda bak pucat pasi. Mengenakan baju kaos oblong berwarna merah dan celana panjang, Suganda nurut saja saat digiring ke kantor polisi. Dengan matanya yang kosong, satu persatu pertanyaan petugas dijawab oleh Suganda. Terendus anjing pelacak, pembunuh ibu dan anak ternyata juga incar kepala keluarga. Dendam. Suganda, tersangka pembunuh ibu dan anak di Kecamatan Ilir Barat I, Palembang sudah berhasil diamankan pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024. Ia nekat menghabisi kedua korban lantaran menyimpan dendam dan sakit hati. Usut punya usut, Suganda juga sudah mengincar kepala keluarga yang merupakan suami dan ayah korban. Lantas, apa yang membuat Suganda batal merealisasikan rencananya itu? Peristiwa yang menarik perhatian publik ini terjadi pada Senin, tanggal 15 April tahun 2024 siang. Korban bernama Wasila bersama anak gadisnya yang berusia 16 tahun. Dari pengakuan tersangka Suganda, dirinya menyimpan dendam kepada keluarga korban. Berdasarkan video penangkapan yang beredar luas, Suganda awalnya mendatangi rumah korban menumpan ojek online. Ia tidak sendiri, melainkan ditemani seorang pria berinisial H yang kini belum ditemukan keberadaannya. Setiba di lokasi, Suganda meminta H mengawasi lokasi dan berdiam diri di luar rumah. Suganda lantas menemui Wasila dan terjadi cekcok mulut. Ia mengaku sudah membawa senjata tajam dari rumah dan langsung mengeksekusi Wasila hingga tak berdaya. Tak lama kemudian, Suganda juga mengeksekusi anak gadis Wasilah karena kepergok menelepon untuk meminta bantuan. Setelah melakukan aksinya, Suganda mengaku tidak beranjak kemana-mana, termasuk saat suami korban bernama Anum tiba. Ia mengaku juga sudah ada niat untuk menghabisi nyawa Anum. Akan tetapi, niat itu tak terrealisasi lantaran mendengar Anum datang bersama temannya. Suganda memilih kabur lewat salah satu pintu di rumah itu dan menuju tempat pelariannya. Saat Suganda menjadi buronan, Polrestabes Palembang menyebar anjing pelacak dari K9 Polda Sumsel. Tak heran, dalam waktu kurang dari 24 jam, persembunyian Suganda berhasil diketahui. Tampang polos pelaku keji habisi ibu dan anak di Macan Lindungan, muncul dari semak belukar, dendam. Polisi akhirnya berhasil meringkus pelaku pembunuh ibu dan anak di Macan Lindungan, Palembang Selasa tanggal 16 April tahun 2024. Pelaku bernama Suganda diamankan oleh tim gabungan Polda Sumsel dan Polrestabes Palembang, lantaran menghabisi ibu dan anak di Jalan Bubuk kawasan Macan Lindungan, Senin tanggal 15 April tahun 2024 kemarin. Video penangkapan tersebut beredar di media sosial. Ia diamankan polisi dari semak belukar. Dikutip dari Sripoku.com, Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinzah membenarkan penangkapan pelaku yang tega menghabisi Wasila dan anak perempuannya, FR di Macan Lindungan tersebut. Lantas, apa yang membuat Suganda tega menghabisi ibu dan putrinya tersebut? Dikutip dari Sripoku.com, Suganda mengaku dendam lantaran sakit hati dengan keluarga korban. Selain itu,
Ada juga kaitannya dengan gaji. Janji mau berikan gaji 3 juta rupiah tapi cuma dikasih 1,5 juta. Dan juga ada ketersinggungan dengan istri Anung, kata Suganda saat di kantor polisi. Ia menceritakan, Suganda mendatangi rumah korban dengan menumpang ojek online. Ia dibantu seorang pria yang kini berstatus buron. Setiba di lokasi, Suganda meminta rekannya itu mengawasi lokasi dari luar rumah. Suganda lantas menemui si istri dan terjadi cekcok mulut. Hingga akhirnya terjadi peristiwa berdarah tersebut. Sadar putri korban menelpon untuk meminta bantuan, ia juga menghabisi FR hingga tak bernyawa. Setelah melakukan hal itu ia sempat menunggu si suami pulang untuk menghabisinya pula. Namun rencana itu urung lantaran si suami tak datang sendirian. Ia pun kabur lewat salah satu pintu belakang rumah dan bersembunyi. Hingga akhirnya berkat gerak cepat kepolisian, ia berhasil diringkus. Lewati rawa setinggi dada, usai sudah pelarian pembunuh ibu dan anak, anjing pelacak dikerahkan. Detik-detik penangkapan Suganda, pelaku pembunuhan ibu dan anak di Palembang. Dari video yang beredar, aparat kepolisian harus melewati medan yang sulit untuk meringkus Suganda. Berkat jerih payah polisi, Suganda tak bisa berlama-lama menikmati alam bebas pasca beraksi. Peristiwa maut ini terjadi pada Senin, tanggal 15 April tahun 2024 siang. Suganda tega menghabisi nyawa seorang wanita bernama Wasilah bersama seorang anak gadisnya berusia 16 tahun. Sempat berdiam diri di rumah korban wilayah Kecamatan Ilir Barat I, Suganda akhirnya memutuskan melarikan diri. Polisi yang mendapat laporan ini langsung menerjunkan personil. Bahkan, Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono ikut turun langsung mendamping tim olah TKP. Tak lama kemudian, beberapa ekor anjing pelacak dikerahkan dan menyisir di sekitar lokasi kejadian. Upaya tak kenal menyerah dari aparat kepolisian tak sia-sia. Suganda berhasil ditangkap tak sampai 24 jam pasca melakukan aksinya. Polisi terpaksa harus melewati medan berupa rawa setinggi dada pria dewasa untuk menangkap Suganda. Tingginya ilalang yang menghalangi jalan terpaksa ditepis sesekali dengan tangan. Langkah aparat kepolisian tak bisa cepat mengingat tingginya air yang menggenangi rawa tersebut. Dari pengakuan tersangka Suganda, dirinya menyimpan dendam kepada keluarga korban. Berdasarkan video penangkapan yang beredar luas, Suganda awalnya mendatangi rumah korban menumpan ojek online. Ia tidak sendiri, melainkan ditemani seorang pria berinisial H yang kini belum ditemukan keberadaannya. Setiba di lokasi, Suganda meminta H mengawasi lokasi dan berdiam diri di luar rumah. Suganda lantas menemui Wasilah dan terjadi cekcok mulut. Ia mengaku sudah membawa senjata tajam dari rumah dan langsung mengeksekusi Wasilah hingga tak berdaya. Tak lama kemudian, Suganda juga mengeksekusi anak gadis Wasilah karena kepergok menelepon untuk meminta bantuan. Setelah melakukan aksinya, Suganda mengaku tidak beranjak kemana-mana, termasuk saat suami korban bernama Anung tiba. Ia mengaku juga sudah ada niat untuk menghabisi nyawa Anung. Akan tetapi, niat itu tak terrealisasi lantaran mendengar Anung datang bersama temannya. Suganda memilih kabur lewat salah satu pintu di rumah itu dan menuju tempat pelariannya. Saat Suganda menjadi buronan, Polrestabes Palembang menyebar anjing pelacak dari K9 Polda Sumsel. Tak heran, dalam waktu kurang dari 24 jam, persembunyian Suganda berhasil diketahui. Ucapan berujung maut, sakit hati jadi motif mantan anak buah habisi istri dan anak bos. Berakhir sudah pelarian pelaku pembunuhan ibu dan anak di Kecamatan Ilir Barat I, Palembang pada Senin tanggal 15 April tahun 2024 siang. Tak lebih dari 24 jam, pria bernama Suganda berhasil diamankan. Ia sempat melarikan diri pasca menghabisi nyawa Wasilah dan anak gadisnya berinisial F. Motif perbuatan Suganda mulai terkuak. Mengutip Sripoku.com, Suganda pernah menjadi bawahan suami korban ketika mengelola depot tanaman. Ternyata, Suganda selama ini menyimpan dendam, entah itu kepada Wasilah maupun kepada suaminya bernama Anung Kurniawan. Selain dendam, pembunuhan ini juga didasari persoalan gaji. Informasi di lapangan yang terdengar dari beberapa anggota Polri, Suganda dikabarkan tidak bergerak seorang diri. Hanya saja, kepastiannya masih menunggu jawaban resmi dari jajaran Polrestabes Palembang. Perawat
Perawakan Suganda persis sama dengan apa yang diucapkan anak bungsu korban. Saat kejadian, bocah berusia 7 tahun itu sempat melihat wajah pelaku. Beruntung, ia melarikan diri dan apa yang ia lihat bisa menjadi modal berharga untuk kepolisian. Menurut pengakuan bocah berinisial G, pelakunya pria dan memiliki postur tubuh kurus dan tinggi. Gagah mengeksekusi dua wanita sekaligus. Suganda terlihat tak berdaya saat dikepung polisi. Dari foto yang beredar, raut wajah Suganda bak pucat pasi. Mengenakan baju kaos oblong berwarna merah dan celana panjang, Suganda nurut saja saat digiring ke kantor polisi. Dengan matanya yang kosong, satu persatu pertanyaan petugas dijawab oleh Suganda. Anjing pelacak disebar, ibu dan anak gadis tewas diduga bukan karena asusila, dimakamkan satu liang. Motif pembunuhan terhadap ibu dan anak gadisnya di Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang masih misteri. Namun berdasarkan pemeriksaan tim forensik, satu motif hampir dapat dipastikan tidak terbukti. Hingga 1 hari pasca pembunuhan, pelaku masih menjadi buronan polisi. Peristiwa mencekam ini terjadi di kediaman korban pada Senin 15 April 2024 siang. Korban bernama Wasila dan anak gadisnya berinisial FA. Meski identitas korban belum diketahui, namun ciri-cirinya sudah tergambar. Sebab seorang anak korban berhasil selamat dan sempat melihat wajah pelaku. Terlebih saat beraksi, pelaku sama sekali tidak memakai alat penutup wajah. Dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Abu Hasan Palembang AKBP Dr. Mansuri menyebutkan kondisi FA lebih mengenaskan ketimbang ibunya. Gadis malang itu menderita luka tikam lebih banyak. Korban berusia belasan tahun itu diduga sempat memberikan perlawanan lantaran ada luka di tangannya. Ada luka tangkisan di tangan bagian bawah seperti berusaha melakukan perlawanan, ujar Mansuri mengutip seribuku.com. Dia menambahkan sejauh ini tidak terlihat ada tanda perbuatan asusila yang dialami kedua korban. Terpisah, Karmin 65 tahun salah satu kerabat korban mengatakan kedua korban akan dimakamkan di TPU Puncak Sekuning. Wasila dan FA akan dimakamkan di satu liang lahat yang sama di TPU Puncak Sekuning. Sebab itu, liang lahat yang disiapkan bentuknya agak memanjang. Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono mengatakan dari penyisiran anjing pelacak ditemukan sandal diduga milik pelaku. Dari kesaksian Gi Ayam masih berusia 7 tahun, perawakan pelaku yang kurus dan tinggi. Namun ia tidak mengenali pelaku ketika sempat melihat wajahnya. Berdasarkan keterangan suami korban Anung Kurniawan 42 tahun, anak dan istrinya tewas saat dirinya pergi ke bengkel. Tiba-tiba anak gadisnya menjadi korban dalam peristiwa ini menelpon. Nada bicaranya panik dan berteriak tolong, tolong. Anung langsung pulang bergegas pulang ke rumah dan sesampainya di rumah saat itu pintu rumah dan garasi rumah dalam keadaan terkunci. Saat itu suami korban langsung menggedor-gedor. Tidak lama kemudian dibukakan pintu garasi oleh anak laki-laki bernama GA. Mengetahui anak dan istrinya telah tiada, Anung langsung melaporkan kejadian ini ke petugas kepolisian. Ucapan berujung maut, sakit hati jadi motif mantan anak buah habisi istri dan anak bos. Berakhir sudah pelarian pelaku pembunuhan ibu dan anak di Kecamatan Ilir Barat I, Palembang pada Senin tanggal 15 April tahun 2024 siang. Tak lebih dari 24 jam, pria bernama Suganda berhasil diamankan. Ia sempat melarikan diri pasca menghabisi nyawa Wasila dan anak gadisnya berinisial Fa. Motif perbuatan Suganda mulai terkuak. Mengutip Seripoku.com, Suganda pernah menjadi bawahan suami korban ketika mengelola depot tanaman. Ternyata, Suganda selama ini menyimpan dendam, entah itu kepada Wasila maupun kepada suaminya bernama Anung Kurniawan. Selain dendam, pembunuhan ini juga didasari persoalan gaji. Informasi di lapangan yang terdengar dari beberapa anggota Polri, Suganda dikabarkan tidak bergerak seorang diri. Hanya saja, kepastiannya masih menunggu jawaban resmi dari jajaran Polrestabes Palembang. Perawakan Suganda persis sama dengan apa yang diucapkan anak bungsu korban. Saat kejadian, bocah berusia 7 tahun itu sempat melihat wajah pelaku. Beruntung, ia melarikan diri dan apa yang ia lihat bisa menjadi modal berharga untuk kepolisian. Menurut pengakuan bocah berinisial G, pelakunya pria dan memiliki postur tubuh kurus dan tinggi. Gagah mengeksekusi dua wanita sekaligus, Suganda terlihat tak berdaya saat dikepung polisi. Dari foto yang beredar, raut wajah
Suganda bak pucat pasi. Mengenakan baju kaos oblong berwarna merah dan celana panjang, Suganda nurut saja saat digiring ke kantor polisi. Dengan matanya yang kosong, satu persatu pertanyaan petugas dijawab oleh Suganda. Terendus anjing pelacak, pembunuh ibu dan anak ternyata juga incar kepala keluarga, dendam. Suganda, tersangka pembunuh ibu dan anak di Kecamatan Ilir Barat I, Palembang sudah berhasil diamankan pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024. Ia nekat menghabisi kedua korban lantaran menyimpan dendam dan sakit hati. Usut punya usut, Suganda juga sudah mengincar kepala keluarga yang merupakan suami dan ayah korban. Lantas, apa yang membuat Suganda batal merealisasikan rencananya itu? Peristiwa yang menarik perhatian publik ini terjadi pada Senin, tanggal 15 April tahun 2024 siang. Korban bernama Wasila bersama anak gadisnya yang berusia 16 tahun. Dari pengakuan tersangka Suganda, dirinya menyimpan dendam kepada keluarga korban. Berdasarkan video penangkapan yang beredar luas, Suganda awalnya mendatangi rumah korban menumpan ojek online. Ia tidak sendiri, melainkan ditemani seorang pria berinisial H yang kini belum ditemukan keberadaannya. Setiba di lokasi, Suganda meminta H mengawasi lokasi dan berdiam diri di luar rumah. Suganda lantas menemui Wasila dan terjadi cekcok mulut. Ia mengaku sudah membawa senjata tajam dari rumah dan langsung mengeksekusi Wasila hingga tak berdaya. Tak lama kemudian, Suganda juga mengeksekusi anak gadis Wasilah karena kepergok menelepon untuk meminta bantuan. Setelah melakukan aksinya, Suganda mengaku tidak beranjak kemana-mana, termasuk saat suami korban bernama Anung tiba. Ia mengaku juga sudah ada niat untuk menghabisi nyawa Anung. Akan tetapi, niat itu tak terrealisasi lantaran mendengar Anung datang bersama temannya. Suganda memilih kabur lewat salah satu pintu di rumah itu dan menuju tempat pelariannya. Saat Suganda menjadi buronan, Polrestabes Palembang menyebar anjing pelacak dari K9 Polda Sumsel. Tak heran, dalam waktu kurang dari 24 jam, persembunyian Suganda berhasil diketahui. Tampang polos pelaku keji habisi ibu dan anak di Macan Lindungan, muncul dari semak belukar, dendam. Polisi akhirnya berhasil meringkus pelaku pembunuh ibu dan anak di Macan Lindungan, Palembang Selasa tanggal 16 April tahun 2024. Pelaku bernama Suganda diamankan oleh tim gabungan Polda Sumsel dan Polrestabes Palembang, lantaran menghabisi ibu dan anak di Jalan Bubuk kawasan Macan Lindungan, Senin tanggal 15 April tahun 2024 kemarin. Video penangkapan tersebut beredar di media sosial. Ia diamankan polisi dari semak belukar. Dikutip dari sripoku.com, Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinzah membenarkan penangkapan pelaku yang tega menghabisi Wasila dan anak perempuannya, FR di Macan Lindungan tersebut. Lantas, apa yang membuat Suganda tega menghabisi ibu dan putrinya tersebut? Dikutip dari sripoku.com, Suganda mengaku dendam lantaran sakit hati dengan keluarga korban. Selain itu, ada juga kaitannya dengan gaji. Janji mau berikan gaji 3 juta rupiah tapi cuma dikasih 1,5 juta, dan juga ada ketersinggungan dengan istri Anung, kata Suganda saat di kantor polisi. Ia menceritakan, Suganda mendatangi rumah korban dengan menumpang ojek online. Ia dibantu seorang pria yang kini berstatus buron. Setiba di lokasi, Suganda meminta rekannya itu mengawasi lokasi dari luar rumah. Suganda lantas menemui si istri dan terjadi cekcok mulut. Hingga akhirnya terjadi peristiwa berdarah tersebut. Sadar putri korban menelpon untuk meminta bantuan, ia juga menghabisi FR hingga tak bernyawa. Setelah melakukan hal itu ia sempat menunggu si suami pulang untuk menghabisinya pula. Namun rencana itu urung lantaran si suami tak datang sendirian. Ia pun kabur lewat salah satu pintu belakang rumah dan bersembunyi. Hingga akhirnya berkat gerak cepat kepolisian, ia berhasil diringkus. Lewati rawa setinggi dada, usai sudah pelarian pembunuh ibu dan anak, anjing pelacak dikerahkan. Detik-detik penangkapan Suganda, pelaku pembunuhan ibu dan anak di Palembang. Dari video yang beredar, aparat kepolisian harus melewati medan yang sulit untuk meringkus Suganda. Berkat jerih payah polisi, Suganda tak bisa berlama-lama menikmati
menikmati alam bebas pasca beraksi. Peristiwa maut ini terjadi pada Senin, tanggal 15 April tahun 2024 siang. Suganda tega menghabisi nyawa seorang wanita bernama Wasilah bersama seorang anak gadisnya berusia 16 tahun. Sempat berdiam diri di rumah korban wilayah Kecamatan Ilir Barat I, Suganda akhirnya memutuskan melarikan diri. Polisi yang mendapat laporan ini langsung menerjunkan personil. Bahkan, Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono ikut turun langsung mendamping tim olah TKP. Tak lama kemudian, beberapa ekor anjing pelacak dikerahkan dan menyisir di sekitar lokasi kejadian. Upaya tak kenal menyerah dari aparat kepolisian tak sia-sia. Suganda berhasil ditangkap tak sampai 24 jam pasca melakukan aksinya. Polisi terpaksa harus melewati medan berupa rawa setinggi dada pria dewasa untuk menangkap Suganda. Tingginya ilalang yang menghalangi jalan terpaksa ditepis sesekali dengan tangan. Langkah aparat kepolisian tak bisa cepat mengingat tingginya air yang menggenangi rawa tersebut. Dari pengakuan tersangka Suganda, dirinya menyimpan dendam kepada keluarga korban. Berdasarkan video penangkapan yang beredar luas, Suganda awalnya mendatangi rumah korban menumpan ojek online. Ia tidak sendiri, melainkan ditemani seorang pria berinisial H yang kini belum ditemukan keberadaannya. Setiba di lokasi, Suganda meminta H mengawasi lokasi dan berdiam diri di luar rumah. Suganda lantas menemui Wasilah dan terjadi cekcok mulut. Ia mengaku sudah membawa senjata tajam dari rumah dan langsung mengeksekusi Wasilah hingga tak berdaya. Tak lama kemudian, Suganda juga mengeksekusi anak gadis Wasilah karena kepergok menelepon untuk meminta bantuan. Setelah melakukan aksinya, Suganda mengaku tidak beranjak kemana-mana, termasuk saat suami korban bernama Anung tiba. Ia mengaku juga sudah ada niat untuk menghabisi nyawa Anung. Akan tetapi, niat itu tak terrealisasi lantaran mendengar Anung datang bersama temannya. Suganda memilih kabur lewat salah satu pintu di rumah itu dan menuju tempat pelariannya. Saat Suganda menjadi buronan, Polrestabes Palembang menyebar anjing pelacak dari K9 Polda Sumsel. Tak heran, dalam waktu kurang dari 24 jam, persembunyian Suganda berhasil diketahui. Ucapan berujung maut, sakit hati jadi motif mantan anak buah habisi istri dan anak bos. Berakhir sudah pelarian pelaku pembunuhan ibu dan anak di Kecamatan Ilir Barat I, Palembang pada Senin tanggal 15 April tahun 2024 siang. Tak lebih dari 24 jam, pria bernama Suganda berhasil diamankan. Ia sempat melarikan diri pasca menghabisi nyawa Wasilah dan anak gadisnya berinisial F. Motif perbuatan Suganda mulai terkuak. Mengutip Sripoku.com, Suganda pernah menjadi bawahan suami korban ketika mengelola depot tanaman. Ternyata, Suganda selama ini menyimpan dendam, entah itu kepada Wasilah maupun kepada suaminya bernama Anung Kurniawan. Selain dendam, pembunuhan ini juga didasari persoalan gaji. Informasi di lapangan yang terdengar dari beberapa anggota Polri, Suganda dikabarkan tidak bergerak seorang diri. Hanya saja, kepastiannya masih menunggu jawaban resmi dari jajaran Polrestabes Palembang. Perawakan Suganda persis sama dengan apa yang diucapkan anak bungsu korban. Saat kejadian, bocah berusia 7 tahun itu sempat melihat wajah pelaku. Beruntung, ia melarikan diri dan apa yang ia lihat bisa menjadi modal berharga untuk kepolisian. Menurut pengakuan bocah berinisial G, pelakunya pria dan memiliki postur tubuh kurus dan tinggi. Gagah mengeksekusi dua wanita sekaligus, Suganda terlihat tak berdaya saat dikepung polisi. Dari foto yang beredar, raut wajah Suganda bak pucat pasi. Mengenakan baju kaos oblong berwarna merah dan celana panjang, Suganda nurut saja saat digiring ke kantor polisi. Dengan matanya yang kosong, satu persatu pertanyaan petugas dijawab oleh Suganda. Anjing pelacak disebar, ibu dan anak gadis tewas diduga bukan karena asusila, dimakamkan satu liang. Motif pembunuhan terhadap ibu dan anak gadisnya di Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang masih misteri. Namun berdasarkan pemeriksaan tim forensik, satu motif hampir dapat dipastikan tidak terbukti. Hingga satu hari pasca pembunuhan, pelaku masih menjadi buronan polisi. Peristiwa mencekam ini terjadi di kediaman korban pada Senin 15 April 2024 siang. Korban bernama Wasilah dan anak gadisnya berinisial FA.
Meski identitas korban belum diketahui, namun ciri-cirinya sudah tergambar. Sebab seorang anak korban berhasil selamat dan sempat melihat wajah pelaku. Terlebih saat beraksi, pelaku sama sekali tidak memakai alat penutup wajah. Dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Abu Hasan Palembang AKBP Dr. Mansuri menyebutkan kondisi FA lebih mengenaskan ketimbang ibunya. Gadis malang itu menderita luka tikam lebih banyak. Korban berusia belasan tahun itu diduga sempat memberikan perlawanan lantaran ada luka di tangannya. Ada luka tangkisan di tangan bagian bawah seperti berusaha melakukan perlawanan, ujar Mansuri mengutip seribuku.com. Dia menambahkan sejauh ini tidak terlihat ada tanda perbuatan asusila yang dialami kedua korban. Terpisah, Karmin 65 tahun salah satu kerabat korban mengatakan kedua korban akan dimakamkan di TPU Puncak Sekuning. Wasila dan FA akan dimakamkan di satu liang lahat yang sama di TPU Puncak Sekuning. Sebab itu, liang lahat yang disiapkan bentuknya agak memanjang. Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono mengatakan, dari penyisiran anjing pelacak ditemukan sandal diduga milik pelaku. Dari kesaksian Gi Ayam masih berusia 7 tahun, perawakan pelaku yang dikurus dan tinggi. Namun ia tidak mengenali pelaku ketika sempat melihat wajahnya. Berdasarkan keterangan suami korban Anung Kurniawan 42 tahun, anak dan istrinya tewas saat dirinya pergi ke bengkel. Tiba-tiba anak gadisnya menjadi korban dalam peristiwa ini menelpon. Nada bicaranya panik dan berteriak, "Tolong, tolong." Anung langsung pulang bergegas pulang ke rumah dan sesampainya di rumah saat itu pintu rumah dan garasi rumah dalam keadaan terkunci. Saat itu suami korban langsung menggedor-gedor. Tidak lama kemudian dibukakan pintu garasi oleh anak laki-laki yang bernama GA. Mengetahui anak dan istrinya telah tiada, Anung langsung melaporkan kejadian ini ke petugas polisian. Ucapan berujung maut, sakit hati jadi motif mantan anak buah habisi istri dan anak bos. Berakhir sudah pelarian pelaku pembunuhan ibu dan anak di Kecamatan Ilir Barat I, Palembang pada Senin tanggal 15 April tahun 2024 siang. Tak lebih dari 24 jam, pria bernama Suganda berhasil diamankan. Ia sempat melarikan diri pasca menghabisi nyawa Wasila dan anak gadisnya berinisial F. Motif perbuatan Suganda mulai terkuak. Mengutip Seripoku.com, Suganda pernah menjadi bawahan suami korban ketika mengelola depot tanaman. Ternyata, Suganda selama ini menyimpan dendam, entah itu kepada Wasila maupun kepada suaminya bernama Anung Kurniawan. Selain dendam, pembunuhan ini juga didasari persoalan gaji. Informasi di lapangan yang terdengar dari beberapa anggota Polri, Suganda dikabarkan tidak bergerak seorang diri. Hanya saja, kepastiannya masih menunggu jawaban resmi dari jajaran Polrestabes Palembang. Perawakan Suganda persis sama dengan apa yang diucapkan anak bungsu korban. Saat kejadian, bocah berusia 7 tahun itu sempat melihat wajah pelaku. Beruntung, ia melarikan diri dan apa yang ia lihat bisa menjadi modal berharga untuk kepolisian. Menurut pengakuan bocah berinisial G, pelakunya pria dan memiliki postur tubuh kurus dan tinggi. Gagah mengeksekusi dua wanita sekaligus, Suganda terlihat tak berdaya saat dikepung polisi. Dari foto yang beredar, raut wajah Suganda bak pucat pasi. Mengenakan baju kaos oblong berwarna merah dan celana panjang, Suganda nurut saja saat digiring ke kantor polisi. Dengan matanya yang kosong, satu persatu pertanyaan petugas dijawab oleh Suganda. Terendus anjing pelacak, pembunuh ibu dan anak ternyata juga incar kepala keluarga. Dendam. Suganda, tersangka pembunuh ibu dan anak di Kecamatan Ilir Barat I, Palembang sudah berhasil diamankan pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024. Ia nekat menghabisi kedua korban lantaran menyimpan dendam dan sakit hati. Usut punya usut, Suganda juga sudah mengincar kepala keluarga yang merupakan suami dan ayah korban. Lantas, apa yang membuat Suganda batal merealisasikan rencananya itu? Peristiwa yang menarik perhatian publik ini terjadi pada Senin, tanggal 15 April tahun 2024 siang. Korban bernama Wasila bersama anak gadisnya yang berusia 16 tahun. Dari pengakuan tersangka Suganda, dirinya menyimpan dendam kepada keluarga korban. Berdasarkan video penangkapan yang beredar luas, Suganda awalnya mendatangi rumah korban menumpan ojek online. Ia tidak sendiri, melainkan ditemani seorang pria berinisial H yang
kini belum ditemukan keberadaannya. Setiba di lokasi, Suganda meminta H mengawasi lokasi dan berdiam diri di luar rumah. Suganda lantas menemui Wasila dan terjadi cekcok mulut. Ia mengaku sudah membawa senjata tajam dari rumah dan langsung mengeksekusi Wasila hingga tak berdaya. Tak lama kemudian, Suganda juga mengeksekusi anak gadis Wasilah karena kepergok menelepon untuk meminta bantuan. Setelah melakukan aksinya, Suganda mengaku tidak beranjak kemana-mana, termasuk saat suami korban bernama Anung tiba. Ia mengaku juga sudah ada niat untuk menghabisi nyawa Anung. Akan tetapi, niat itu tak terrealisasi lantaran mendengar Anung datang bersama temannya. Suganda memilih kabur lewat salah satu pintu di rumah itu dan menuju tempat pelariannya. Saat Suganda menjadi buronan, Polrestabes Palembang menyebar anjing pelacak dari K9 Polda Sumsel. Tak heran, dalam waktu kurang dari 24 jam, persembunyian Suganda berhasil diketahui. Tampang polos pelaku keji habisi ibu dan anak di Macan Lindungan, muncul dari semak belukar, dendam. Polisi akhirnya berhasil meringkus pelaku pembunuh ibu dan anak di Macan Lindungan, Palembang Selasa tanggal 16 April tahun 2024. Pelaku bernama Suganda diamankan oleh tim gabungan Polda Sumsel dan Polrestabes Palembang, lantaran menghabisi ibu dan anak di Jalan Bubuk kawasan Macan Lindungan, Senin tanggal 15 April tahun 2024 kemarin. Video penangkapan tersebut beredar di media sosial. Ia diamankan polisi dari semak belukar. Dikutip dari sripoku.com, Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Hario Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinzah membenarkan penangkapan pelaku yang tega menghabisi Wasila dan anak perempuannya, FR di Macan Lindungan tersebut. Lantas, apa yang membuat Suganda tega menghabisi ibu dan putrinya tersebut? Dikutip dari sripoku.com, Suganda mengaku dendam lantaran sakit hati dengan keluarga korban. Selain itu, ada juga kaitannya dengan gaji. Janji mau berikan gaji 3 juta rupiah tapi cuma dikasih 1,5 juta, dan juga ada ketersinggungan dengan istri Anung, kata Suganda saat di kantor polisi. Ia menceritakan, Suganda mendatangi rumah korban dengan menumpang ojek online. Ia dibantu seorang pria yang kini berstatus buron. Setiba di lokasi, Suganda meminta rekannya itu mengawasi lokasi dari luar rumah. Suganda lantas menemui si istri dan terjadi cekcok mulut. Hingga akhirnya terjadi peristiwa berdarah tersebut. Sadar putri korban menelpon untuk meminta bantuan, ia juga menghabisi FR hingga tak bernyawa. Setelah melakukan hal itu ia sempat menunggu si suami pulang untuk menghabisinya pula. Namun rencana itu urung lantaran si suami tak datang sendirian. Ia pun kabur lewat salah satu pintu belakang rumah dan bersembunyi. Hingga akhirnya berkat gerak cepat kepolisian, ia berhasil diringkus. Lewati rawa setinggi dada, usai sudah pelarian pembunuh ibu dan anak, anjing pelacak dikerahkan. Detik-detik penangkapan Suganda, pelaku pembunuhan ibu dan anak di Palembang. Dari video yang beredar, aparat kepolisian harus melewati medan yang sulit untuk meringkus Suganda. Berkat jerih payah polisi, Suganda tak bisa berlama-lama menikmati alam bebas pasca beraksi. Peristiwa maut ini terjadi pada Senin, tanggal 15 April tahun 2024 siang. Suganda tega menghabisi nyawa seorang wanita bernama Wasilah bersama seorang anak gadisnya berusia 16 tahun. Sempat berdiam diri di rumah korban wilayah Kecamatan Ilir Barat I, Suganda akhirnya memutuskan melarikan diri. Polisi yang mendapat laporan ini langsung menerjunkan personil. Bahkan, Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Hario Sugihartono ikut turun langsung mendamping tim olah TKP. Tak lama kemudian, beberapa ekor anjing pelacak dikerahkan dan menyisir di sekitar lokasi kejadian. Upaya tak kenal menyerah dari aparat kepolisian tak sia-sia. Suganda berhasil ditangkap tak sampai 24 jam pasca melakukan aksinya. Polisi terpaksa harus melewati medan berupa rawa setinggi dada pria dewasa untuk menangkap Suganda. Tingginya ilalang yang menghalangi jalan terpaksa ditepis sesekali dengan tangan. Langkah aparat kepolisian tak bisa cepat mengingat tingginya air yang menggenangi rawa tersebut. Dari pengakuan tersangka Suganda, dirinya menyimpan dendam kepada keluarga korban. Berdasarkan video penangkapan yang beredar luas, Suganda awalnya mendatangi rumah korban menumpan ojek online. Ia tidak sendiri, melainkan ditemani seorang pria berinisial H yang kini belum ditemukan keberadaannya. Setiba di lokasi, Suganda meminta H mengawasi lokasi dan berdiam diri di luar rumah.
Suganda lantas menemui Wasila dan terjadi cekcok mulut. Ia mengaku sudah membawa senjata tajam dari rumah dan langsung mengeksekusi Wasila hingga tak berdaya. Tak lama kemudian, Suganda juga mengeksekusi anak gadis Wasilah karena kepergok menelepon untuk meminta bantuan. Setelah melakukan aksinya, Suganda mengaku tidak beranjak kemana-mana, termasuk saat suami korban bernama Anung tiba. Ia mengaku juga sudah ada niat untuk menghabisi nyawa Anung. Akan tetapi, niat itu tak terrealisasi lantaran mendengar Anung datang bersama temannya. Suganda memilih kabur lewat salah satu pintu di rumah itu dan menuju tempat pelariannya. Saat Suganda menjadi buronan, Polrestabes Palembang menyebar anjing pelacak dari K9 Polda Sumsel. Tak heran, dalam waktu kurang dari 24 jam, persembunyian Suganda berhasil diketahui. Ucapan berujung maut, sakit hati jadi motif mantan anak buah habisi istri dan anak bos. Berakhir sudah pelarian pelaku pembunuhan ibu dan anak di Kecamatan Ilir Barat I, Palembang pada Senin tanggal 15 April tahun 2024 siang. Tak lebih dari 24 jam, pria bernama Suganda berhasil diamankan. Ia sempat melarikan diri pasca menghabisi nyawa Wasila dan anak gadisnya berinisial Fah. Motif perbuatan Suganda mulai terkuak. Mengutip Sripoku.com, Suganda pernah menjadi bawahan suami korban ketika mengelola depot tanaman. Ternyata, Suganda selama ini menyimpan dendam, entah itu kepada Wasila maupun kepada suaminya bernama Anung Kurniawan. Selain dendam, pembunuhan ini juga didasari persoalan gaji. Informasi di lapangan yang terdengar dari beberapa anggota Polri, Suganda dikabarkan tidak bergerak seorang diri. Hanya saja, kepastiannya masih menunggu jawaban resmi dari jajaran Polrestabes Palembang. Perawakan Suganda persis sama dengan apa yang diucapkan anak bungsu korban. Saat kejadian, bocah berusia 7 tahun itu sempat melihat wajah pelaku. Beruntung, ia melarikan diri dan apa yang ia lihat bisa menjadi modal berharga untuk kepolisian. Menurut pengakuan bocah berinisial G, pelakunya pria dan memiliki postur tubuh kurus dan tinggi. Gagah mengeksekusi dua wanita sekaligus, Suganda terlihat tak berdaya saat dikepung polisi. Dari foto yang beredar, raut wajah Suganda bak pucat pasi. Mengenakan baju kaos oblong berwarna merah dan celana panjang, Suganda nurut saja saat digiring ke kantor polisi. Dengan matanya yang kosong, satu persatu pertanyaan petugas dijawab oleh Suganda. Anjing pelacak disebar, ibu dan anak gadis tewas diduga bukan karena asusila, dimakamkan satu liang. Motif pembunuhan terhadap ibu dan anak gadisnya di Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang masih misteri. Namun berdasarkan pemeriksaan tim forensik, satu motif hampir dapat dipastikan tidak terbukti. Hingga 1 hari pasca pembunuhan, pelaku masih menjadi buronan polisi. Peristiwa mencekam ini terjadi di kediaman korban pada Senin 15 April 2024 siang. Korban bernama Wasila dan anak gadisnya berinisial FA. Meski identitas korban belum diketahui, namun ciri-cirinya sudah tergambar. Sebab seorang anak korban berhasil selamat dan sempat melihat wajah pelaku. Terlebih saat beraksi, pelaku sama sekali tidak memakai alat penutup wajah. Dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Abu Hasan Palembang AKBP Dr. Mansuri menyebutkan kondisi FA lebih mengenaskan ketimbang ibunya. Gadis malang itu menderita luka tikam lebih banyak. Korban berusia belasan tahun itu diduga sempat memberikan perlawanan lantaran ada luka di tangannya. Ada luka tangkisan di tangan bagian bawah seperti berusaha melakukan perlawanan, ujar Mansuri mengutip Sribuku.com. Dia menambahkan sejauh ini tidak terlihat ada tanda perbuatan asusila yang dialami kedua korban. Terpisah, Karmin 65 tahun salah satu kerabat korban mengatakan kedua korban akan dimakamkan di TPU Puncak Sekuning. Wasila dan FA akan dimakamkan di satu liang lahat yang sama di TPU Puncak Sekuning. Sebab itu, liang lahat yang disiapkan bentuknya agak memanjang. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono mengatakan, dari penyisiran anjing pelacak ditemukan sandal diduga milik pelaku. Dari kesaksian Gi Ayam masih berusia 7 tahun, perawakan pelaku yang kurus dan tinggi. Namun ia tidak mengenali pelaku ketika sempat melihat wajahnya. Berdasarkan keterangan suami korban Anung Kurniawan 42 tahun, anak dan istrinya tewas saat dirinya pergi ke bengkel. Tiba-tiba anak gadisnya menjadi korban dalam peristiwa ini menelpon. Nada bicaranya panik dan berteriak tolong, tolong.
Anung langsung pulang bergegas pulang ke rumah dan sesampainya di rumah saat itu pintu rumah dan garasi rumah dalam keadaan terkunci. Saat itu suami korban langsung menggedor-gedor. Tidak lama kemudian dibukakan pintu garasi oleh anak laki-laki yang bernama GA. Mengetahui anak dan istrinya telah tiada, Anung langsung melaporkan kejadian ini ke petugas polisian. Ucapan berujung maut, sakit hati jadi motif mantan anak buah habisi istri dan anak bos. Berakhir sudah pelarian pelaku pembunuhan ibu dan anak di Kecamatan Ilir Barat I, Palembang pada Senin tanggal 15 April tahun 2024 siang. Tak lebih dari 24 jam, pria bernama Suganda berhasil diamankan. Ia sempat melarikan diri pasca menghabisi nyawa Wasila dan anak gadisnya berinisial Fah. Motif perbuatan Suganda mulai terkuak. Mengutip Sripoku.com, Suganda pernah menjadi bawahan suami korban ketika mengelola depot tanaman. Ternyata, Suganda selama ini menyimpan dendam, entah itu kepada Wasila maupun kepada suaminya bernama Anung Kurniawan. Selain dendam, pembunuhan ini juga didasari persoalan gaji. Informasi di lapangan yang terdengar dari beberapa anggota Polri, Suganda dikabarkan tidak bergerak seorang diri. Hanya saja, kepastiannya masih menunggu jawaban resmi dari jajaran Polrestabes Palembang. Perawakan Suganda persis sama dengan apa yang diucapkan anak bungsu korban. Saat kejadian, bocah berusia 7 tahun itu sempat melihat wajah pelaku. Beruntung, ia melarikan diri dan apa yang ia lihat bisa menjadi modal berharga untuk kepolisian. Menurut pengakuan bocah berinisial G, pelakunya pria dan memiliki postur tubuh kurus dan tinggi. Gagah mengeksekusi dua wanita sekaligus, Suganda terlihat tak berdaya saat dikepung polisi. Dari foto yang beredar, raut wajah Suganda bak pucat pasi. Mengenakan baju kaos oblong berwarna merah dan celana panjang, Suganda nurut saja saat digiring ke kantor polisi. Dengan matanya yang kosong, satu persatu pertanyaan petugas dijawab oleh Suganda. Terendus anjing pelacak, pembunuh ibu dan anak ternyata juga incar kepala keluarga. Dendam. Suganda, tersangka pembunuh ibu dan anak di Kecamatan Ilir Barat I, Palembang sudah berhasil diamankan pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024. Ia nekat menghabisi kedua korban lantaran menyimpan dendam dan sakit hati. Usut punya usut, Suganda juga sudah mengincar kepala keluarga yang merupakan suami dan ayah korban. Lantas, apa yang membuat Suganda batal merealisasikan rencananya itu? Peristiwa yang menarik perhatian publik ini terjadi pada Senin, tanggal 15 April tahun 2024 siang. Korban bernama Wasila bersama anak gadisnya yang berusia 16 tahun. Dari pengakuan tersangka Suganda, dirinya menyimpan dendam kepada keluarga korban. Berdasarkan video penangkapan yang beredar luas, Suganda awalnya mendatangi rumah korban menumpan ojek online. Ia tidak sendiri, melainkan ditemani seorang pria berinisial H yang kini belum ditemukan keberadaannya. Setiba di lokasi, Suganda meminta H mengawasi lokasi dan berdiam diri di luar rumah. Suganda lantas menemui Wasila dan terjadi cekcok mulut. Ia mengaku sudah membawa senjata tajam dari rumah dan langsung mengeksekusi Wasila hingga tak berdaya. Tak lama kemudian, Suganda juga mengeksekusi anak gadis Wasilah karena kepergok menelepon untuk meminta bantuan. Setelah melakukan aksinya, Suganda mengaku tidak beranjak kemana-mana, termasuk saat suami korban bernama Anung tiba. Ia mengaku juga sudah ada niat untuk menghabisi nyawa Anung. Akan tetapi, niat itu tak terrealisasi lantaran mendengar Anung datang bersama temannya. Suganda memilih kabur lewat salah satu pintu di rumah itu dan menuju tempat pelariannya. Saat Suganda menjadi buronan, Polrestabes Palembang menyebar anjing pelacak dari K9 Polda Sumsel. Tak heran, dalam waktu kurang dari 24 jam, persembunyian Suganda berhasil diketahui. Tampang polos pelaku keji habisi ibu dan anak di Macan Lindungan, muncul dari semak belukar, dendam. Polisi akhirnya berhasil meringkus pelaku pembunuh ibu dan anak di Macan Lindungan, Palembang Selasa tanggal 16 April tahun 2024. Pelaku bernama Suganda diamankan oleh tim gabungan Polda Sumsel dan Polrestabes Palembang, lantaran menghabisi ibu dan anak di Jalan Bubuk kawasan Macan Lindungan, Senin tanggal 15 April tahun 2024 kemarin. Video penangkapan tersebut beredar di media sosial. Ia diamankan polisi dari semak belukar.
Dikutip dari sripoku.com, Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Hario Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinzah membenarkan penangkapan pelaku yang tega menghabisi Wasila dan anak perempuannya, FR di Macan Lindungan tersebut. Lantas, apa yang membuat Suganda tega menghabisi ibu dan putrinya tersebut? Dikutip dari sripoku.com, Suganda mengaku dendam lantaran sakit hati dengan keluarga korban. Selain itu, ada juga kaitannya dengan gaji. Janji mau berikan gaji 3 juta rupiah tapi cuma dikasih 1,5 juta. Dan juga ada ketersinggungan dengan istri Anung, kata Suganda saat di kantor polisi. Ia menceritakan, Suganda mendatangi rumah korban dengan menumpang ojek online. Ia dibantu seorang pria yang kini berstatus buron. Setiba di lokasi, Suganda meminta rekannya itu mengawasi lokasi dari luar rumah. Suganda lantas menemui si istri dan terjadi cekcok mulut. Hingga akhirnya terjadi peristiwa berdarah tersebut. Sadar putri korban menelpon untuk meminta bantuan, ia juga menghabisi FR hingga tak bernyawa. Setelah melakukan hal itu ia sempat menunggu si suami pulang untuk menghabisinya pula. Namun rencana itu urung lantaran si suami tak datang sendirian. Ia pun kabur lewat salah satu pintu belakang rumah dan bersembunyi. Hingga akhirnya berkat gerak cepat kepolisian, ia berhasil diringkus. Lewati rawa setinggi dada, usai sudah pelarian pembunuh ibu dan anak, anjing pelacak dikerahkan. Detik-detik penangkapan Suganda, pelaku pembunuhan ibu dan anak di Palembang. Dari video yang beredar, aparat kepolisian harus melewati medan yang sulit untuk meringkus Suganda. Berkat jerih payah polisi, Suganda tak bisa berlama-lama menikmati alam bebas pasca beraksi. Peristiwa maut ini terjadi pada Senin, tanggal 15 April tahun 2024 siang. Suganda tega menghabisi nyawa seorang wanita bernama Wasilah bersama seorang anak gadisnya berusia 16 tahun. Sempat berdiam diri di rumah korban wilayah Kecamatan Ilir Barat I, Suganda akhirnya memutuskan melarikan diri. Polisi yang mendapat laporan ini langsung menerjunkan personil. Bahkan, Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Hario Sugihartono ikut turun langsung mendamping tim olah TKP. Tak lama kemudian, beberapa ekor anjing pelacak dikerahkan dan menyisir di sekitar lokasi kejadian. Upaya tak kenal menyerah dari aparat kepolisian tak sia-sia. Suganda berhasil ditangkap tak sampai 24 jam pasca melakukan aksinya. Polisi terpaksa harus melewati medan berupa rawa setinggi dada pria dewasa untuk menangkap Suganda. Tingginya ilalang yang menghalangi jalan terpaksa ditepis sesekali dengan tangan. Langkah aparat kepolisian tak bisa cepat mengingat tingginya air yang menggenangi rawa tersebut. Dari pengakuan tersangka Suganda, dirinya menyimpan dendam kepada keluarga korban. Berdasarkan video penangkapan yang beredar luas, Suganda awalnya mendatangi rumah korban menumpan ojek online. Ia tidak sendiri, melainkan ditemani seorang pria berinisial H yang kini belum ditemukan keberadaannya. Setiba di lokasi, Suganda meminta H mengawasi lokasi dan berdiam diri di luar rumah. Suganda lantas menemui Wasila dan terjadi cekcok mulut. Ia mengaku sudah membawa senjata tajam dari rumah dan langsung mengeksekusi Wasila hingga tak berdaya. Tak lama kemudian, Suganda juga mengeksekusi anak gadis Wasilah karena kepergok menelepon untuk meminta bantuan. Setelah melakukan aksinya, Suganda mengaku tidak beranjak kemana-mana, termasuk saat suami korban bernama Anung tiba. Ia mengaku juga sudah ada niat untuk menghabisi nyawa Anung. Akan tetapi, niat itu tak terrealisasi lantaran mendengar Anung datang bersama temannya. Suganda memilih kabur lewat salah satu pintu di rumah itu dan menuju tempat pelariannya. Saat Suganda menjadi buronan, Polrestabes Palembang menyebar anjing pelacak dari K9 Polda Sumsel. Tak heran, dalam waktu kurang dari 24 jam, persembunyian Suganda berhasil diketahui. Ucapan berujung maut, sakit hati jadi motif mantan anak buah habisi istri dan anak bos. Berakhir sudah pelarian pelaku pembunuhan ibu dan anak di Kecamatan Ilir Barat I, Palembang pada Senin tanggal 15 April tahun 2024 siang. Tak lebih dari 24 jam, pria bernama Suganda berhasil diamankan. Ia sempat melarikan diri pasca menghabisi nyawa Wasila dan anak gadisnya berinisial F. Motif perbuatan Suganda mulai terkuak. Mengutip
Sripoku.com, Suganda pernah menjadi bawahan suami korban ketika mengelola depot tanaman. Ternyata, Suganda selama ini menyimpan dendam, entah itu kepada Wasila maupun kepada suaminya bernama Anung Kurniawan. Selain dendam, pembunuhan ini juga didasari persoalan gaji. Informasi di lapangan yang terdengar dari beberapa anggota Polri, Suganda dikabarkan tidak bergerak seorang diri. Hanya saja, kepastiannya masih menunggu jawaban resmi dari jajaran Polrestabes Palembang. Perawakan Suganda persis sama dengan apa yang diucapkan anak bungsu korban. Saat kejadian, bocah berusia 7 tahun itu sempat melihat wajah pelaku. Beruntung, ia melarikan diri dan apa yang ia lihat bisa menjadi modal berharga untuk kepolisian. Menurut pengakuan bocah berinisial G, pelakunya pria dan memiliki postur tubuh kurus dan tinggi. Gagah mengeksekusi dua wanita sekaligus, Suganda terlihat tak berdaya saat dikepung polisi. Dari foto yang beredar, raut wajah Suganda bak pucat pasi. Mengenakan baju kaos oblong berwarna merah dan celana panjang, Suganda nurut saja saat digiring ke kantor polisi. Dengan matanya yang kosong, satu persatu pertanyaan petugas dijawab oleh Suganda. Anjing pelacak disebar, ibu dan anak gadis tewas diduga bukan karena asusila, dimakamkan 1 liang. Motif pembunuhan terhadap ibu dan anak gadisnya di Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang masih misteri. Namun berdasarkan pemeriksaan tim forensik, satu motif hampir dapat dipastikan tidak terbukti. Hingga 1 hari pasca pembunuhan, pelaku masih menjadi buronan polisi. Peristiwa mencekam ini terjadi di kediaman korban pada Senin 15 April 2024 siang. Korban bernama Wasila dan anak gadisnya berinisial FA. Meski identitas korban belum diketahui, namun ciri-cirinya sudah tergambar. Sebab seorang anak korban berhasil selamat dan sempat melihat wajah pelaku. Terlebih saat beraksi, pelaku sama sekali tidak memakai alat penutup wajah. Dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Bo Hasan Palembang AKBP Dr. Mansuri menyebutkan kondisi FA lebih mengenaskan ketimbang ibunya. Gadis malang itu menderita luka tikam lebih banyak. Korban berusia belasan tahun itu diduga sempat memberikan perlawanan lantaran ada luka di tangannya. Ada luka tangkisan di tangan bagian bawah seperti berusaha melakukan perlawanan, ujar Mansuri mengutip Sribuku.com. Dia menambahkan sejauh ini tidak terlihat ada tanda perbuatan asusila yang dialami kedua korban. Terpisah, Karmin 65 tahun, salah satu kerabat korban mengatakan kedua korban akan dimakamkan di TPU Puncak Sekuning. Wasila dan FA akan dimakamkan di satu liang lahat yang sama di TPU Puncak Sekuning. Sebab itu, liang lahat yang disiapkan bentuknya agak memanjang. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono mengatakan dari penyisiran anjing pelacak ditemukan sandal diduga milik pelaku. Dari kesaksian GA yang masih berusia 7 tahun, perawakan pelaku yang dikurus dan tinggi. Namun ia tidak mengenali pelaku ketika sempat melihat wajahnya. Berdasarkan keterangan suami korban Anung Kurniawan 42 tahun, anak dan istrinya tewas saat dirinya pergi ke bengkel. Tiba-tiba anak gadisnya menjadi korban dalam peristiwa ini menelpon. Nada bicaranya panik dan berteriak tolong, tolong. Anung langsung pulang bergegas pulang ke rumah dan sesampainya di rumah saat itu pintu rumah dan garasi rumah dalam keadaan terkunci. Saat itu suami korban langsung menggedor-gedor. Tidak lama kemudian dibukakan pintu garasi oleh anak laki-laki bernama GA. Mengetahui anak dan istrinya telah tiada, Anung langsung melaporkan kejadian ini ke petugas polisian. Ucapan berujung maut, sakit hati jadi motif mantan anak buah habisi istri dan anak bos. Berakhir sudah pelarian pelaku pembunuhan ibu dan anak di Kecamatan Ilir Barat I, Palembang pada Senin tanggal 15 April tahun 2024 siang. Tak lebih dari 24 jam, pria bernama Suganda berhasil diamankan. Ia sempat melarikan diri pasca menghabisi nyawa Wasila dan anak gadisnya berinisial F. Motif perbuatan Suganda mulai terkuak. Mengutip Sripoku.com, Suganda pernah menjadi bawahan suami korban ketika mengelola depot tanaman. Ternyata, Suganda selama ini menyimpan dendam, entah itu kepada Wasila maupun kepada suaminya bernama Anung Kurniawan. Selain dendam, pembunuhan ini juga didasari persoalan gaji. Informasi di lapangan yang terdengar dari beberapa anggota Polri, Suganda dikabarkan tidak bergerak seorang diri. Hanya saja, kepastiannya masih menunggu jawaban resmi dari jajaran Polrestabes Palembang. Perawakan
Perawakan Suganda persis sama dengan apa yang diucapkan anak bungsu korban. Saat kejadian, bocah berusia 7 tahun itu sempat melihat wajah pelaku. Beruntung, ia melarikan diri dan apa yang ia lihat bisa menjadi modal berharga untuk kepolisian. Menurut pengakuan bocah berinisial G, pelakunya pria dan memiliki postur tubuh kurus dan tinggi. Gagah mengeksekusi dua wanita sekaligus. Suganda terlihat tak berdaya saat dikepung polisi. Dari foto yang beredar, raut wajah Suganda bak pucat pasi. Mengenakan baju kaos oblong berwarna merah dan celana panjang, Suganda nurut saja saat digiring ke kantor polisi. Dengan matanya yang kosong, satu persatu pertanyaan petugas dijawab oleh Suganda. Terendus anjing pelacak, pembunuh ibu dan anak ternyata juga incar kepala keluarga. Dendam. Suganda, tersangka pembunuh ibu dan anak di Kecamatan Ilir Barat I, Palembang sudah berhasil diamankan pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024. Ia nekat menghabisi kedua korban lantaran menyimpan dendam dan sakit hati. Usut punya usut, Suganda juga sudah mengincar kepala keluarga yang merupakan suami dan ayah korban. Lantas, apa yang membuat Suganda batal merealisasikan rencananya itu? Peristiwa yang menarik perhatian publik ini terjadi pada Senin, tanggal 15 April tahun 2024 siang. Korban bernama Wasila bersama anak gadisnya yang berusia 16 tahun. Dari pengakuan tersangka Suganda, dirinya menyimpan dendam kepada keluarga korban. Berdasarkan video penangkapan yang beredar luas, Suganda awalnya mendatangi rumah korban menumpan ojek online. Ia tidak sendiri, melainkan ditemani seorang pria berinisial H yang kini belum ditemukan keberadaannya. Setiba di lokasi, Suganda meminta H mengawasi lokasi dan berdiam diri di luar rumah. Suganda lantas menemui Wasila dan terjadi cekcok mulut. Ia mengaku sudah membawa senjata tajam dari rumah dan langsung mengeksekusi Wasila hingga tak berdaya. Tak lama kemudian, Suganda juga mengeksekusi anak gadis Wasilah karena kepergok menelepon untuk meminta bantuan. Setelah melakukan aksinya, Suganda mengaku tidak beranjak kemana-mana, termasuk saat suami korban bernama Anung tiba. Ia mengaku juga sudah ada niat untuk menghabisi nyawa Anung. Akan tetapi, niat itu tak terrealisasi lantaran mendengar Anung datang bersama temannya. Suganda memilih kabur lewat salah satu pintu di rumah itu dan menuju tempat pelariannya. Saat Suganda menjadi buronan, Polrestabes Palembang menyebar anjing pelacak dari K9 Polda Sumsel. Tak heran, dalam waktu kurang dari 24 jam, persembunyian Suganda berhasil diketahui. Tampang polos pelaku keji habisi ibu dan anak di Macan Lindungan, muncul dari semak belukar, dendam. Polisi akhirnya berhasil meringkus pelaku pembunuh ibu dan anak di Macan Lindungan, Palembang Selasa tanggal 16 April tahun 2024. Pelaku bernama Suganda diamankan oleh tim gabungan Polda Sumsel dan Polrestabes Palembang, lantaran menghabisi ibu dan anak di Jalan Bubuk kawasan Macan Lindungan, Senin tanggal 15 April tahun 2024 kemarin. Video penangkapan tersebut beredar di media sosial. Ia diamankan polisi dari semak belukar. Dikutip dari sripoku.com, Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinzah membenarkan penangkapan pelaku yang tega menghabisi Wasila dan anak perempuannya, FR di Macan Lindungan tersebut. Lantas, apa yang membuat Suganda tega menghabisi ibu dan putrinya tersebut? Dikutip dari sripoku.com, Suganda mengaku dendam lantaran sakit hati dengan keluarga korban. Selain itu, ada juga kaitannya dengan gaji. Janji mau berikan gaji 3 juta rupiah tapi cuma dikasih 1,5 juta, dan juga ada ketersinggungan dengan istri Anung, kata Suganda saat di kantor polisi. Ia menceritakan, Suganda mendatangi rumah korban dengan menumpang ojek online. Ia dibantu seorang pria yang kini berstatus buron. Setiba di lokasi, Suganda meminta rekannya itu mengawasi lokasi dari luar rumah. Suganda lantas menemui si istri dan terjadi cekcok mulut. Hingga akhirnya terjadi peristiwa berdarah tersebut. Sadar putri korban menelpon untuk meminta bantuan, ia juga menghabisi FR hingga tak bernyawa. Setelah melakukan hal itu ia sempat menunggu si suami pulang untuk menghabisinya pula. Namun rencana itu urung lantaran si suami tak datang sendirian. Ia pun kabur lewat salah satu pintu belakang rumah.
dan bersembunyi. Hingga akhirnya berkat gerak cepat kepolisian, ia berhasil diringkus. Lewati rawa setinggi dada, usai sudah pelarian pembunuh ibu dan anak, anjing pelacak dikerahkan. Detik-detik penangkapan Suganda, pelaku pembunuhan ibu dan anak di Palembang. Dari video yang beredar, aparat kepolisian harus melewati medan yang sulit untuk meringkus Suganda. Berkat jerih payah polisi, Suganda tak bisa berlama-lama menikmati alam bebas pasca beraksi. Peristiwa maut ini terjadi pada Senin, tanggal 15 April tahun 2024 siang. Suganda tega menghabisi nyawa seorang wanita bernama Wasilah bersama seorang anak gadisnya berusia 16 tahun. Sempat berdiam diri di rumah korban wilayah Kecamatan Ilir Barat I, Suganda akhirnya memutuskan melarikan diri. Polisi yang mendapat laporan ini langsung menerjunkan personil. Bahkan, Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono ikut turun langsung mendamping tim olah TKP. Tak lama kemudian, beberapa ekor anjing pelacak dikerahkan dan menyisir di sekitar lokasi kejadian. Upaya tak kenal menyerah dari aparat kepolisian tak sia-sia. Suganda berhasil ditangkap tak sampai 24 jam pasca melakukan aksinya. Polisi terpaksa harus melewati medan berupa rawa setinggi dada pria dewasa untuk menangkap Suganda. Tingginya ilalang yang menghalangi jalan terpaksa ditepis sesekali dengan tangan. Langkah aparat kepolisian tak bisa cepat mengingat tingginya air yang menggenangi rawa tersebut. Dari pengakuan tersangka Suganda, dirinya menyimpan dendam kepada keluarga korban. Berdasarkan video penangkapan yang beredar luas, Suganda awalnya mendatangi rumah korban menumpan ojek online. Ia tidak sendiri, melainkan ditemani seorang pria berinisial H yang kini belum ditemukan keberadaannya. Setiba di lokasi, Suganda meminta H mengawasi lokasi dan berdiam diri di luar rumah. Suganda lantas menemui Wasilah dan terjadi cekcok mulut. Ia mengaku sudah membawa senjata tajam dari rumah dan langsung mengeksekusi Wasilah hingga tak berdaya. Tak lama kemudian, Suganda juga mengeksekusi anak gadis Wasilah karena kepergok menelepon untuk meminta bantuan. Setelah melakukan aksinya, Suganda mengaku tidak beranjak kemana-mana, termasuk saat suami korban bernama Anung tiba. Ia mengaku juga sudah ada niat untuk menghabisi nyawa Anung. Akan tetapi, niat itu tak terrealisasi lantaran mendengar Anung datang bersama temannya. Suganda memilih kabur lewat salah satu pintu di rumah itu dan menuju tempat pelariannya. Saat Suganda menjadi buronan, Polrestabes Palembang menyebar anjing pelacak dari K9 Polda Sumsel. Tak heran, dalam waktu kurang dari 24 jam, persembunyian Suganda berhasil diketahui. Ucapan berujung maut, sakit hati jadi motif mantan anak buah habisi istri dan anak bos. Berakhir sudah pelarian pelaku pembunuhan ibu dan anak di Kecamatan Ilir Barat I, Palembang pada Senin tanggal 15 April tahun 2024 siang. Tak lebih dari 24 jam, pria bernama Suganda berhasil diamankan. Ia sempat melarikan diri pasca menghabisi nyawa Wasilah dan anak gadisnya berinisial F. Motif perbuatan Suganda mulai terkuak. Mengutip Sripoku.com, Suganda pernah menjadi bawahan suami korban ketika mengelola depot tanaman. Ternyata, Suganda selama ini menyimpan dendam, entah itu kepada Wasilah maupun kepada suaminya bernama Anung Kurniawan. Selain dendam, pembunuhan ini juga didasari persoalan gaji. Informasi di lapangan yang terdengar dari beberapa anggota Polri, Suganda dikabarkan tidak bergerak seorang diri. Hanya saja, kepastiannya masih menunggu jawaban resmi dari jajaran Polrestabes Palembang. Perawakan Suganda persis sama dengan apa yang diucapkan anak bungsu korban. Saat kejadian, bocah berusia 7 tahun itu sempat melihat wajah pelaku. Beruntung, ia melarikan diri dan apa yang ia lihat bisa menjadi modal berharga untuk kepolisian. Menurut pengakuan bocah berinisial G, pelakunya pria dan memiliki postur tubuh kurus dan tinggi. Gagah mengeksekusi dua wanita sekaligus, Suganda terlihat tak berdaya saat dikepung polisi. Dari foto yang beredar, raut wajah Suganda bak pucat pasi. Mengenakan baju kaos oblong berwarna merah dan celana panjang, Suganda nurut saja saat digiring ke kantor polisi. Dengan matanya yang kosong, satu persatu pertanyaan petugas dijawab oleh Suganda. Anjing pelacak disebar, ibu dan anak gadis tewas diduga bukan karena asusila, dimakamkan 1 liang.
Motif pembunuhan terhadap ibu dan anak gadisnya di Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang masih misteri. Namun berdasarkan pemeriksaan tim forensik, satu motif hampir dapat dipastikan tidak terbukti. Hingga 1 hari pasca pembunuhan, pelaku masih menjadi buronan polisi. Peristiwa mencekam ini terjadi di kediaman korban pada Senin 15 April 2024 siang. Korban bernama Wasila dan anak gadisnya berinisial FA. Meski identitas korban belum diketahui, namun ciri-cirinya sudah tergambar. Sebab seorang anak korban berhasil selamat dan sempat melihat wajah pelaku. Terlebih saat beraksi, pelaku sama sekali tidak memakai alat penutup wajah. Dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Abu Hasan Palembang AKBP Dr. Mansuri menyebutkan kondisi FA lebih mengenaskan ketimbang ibunya. Gadis malang itu menderita luka tikam lebih banyak. Korban berusia belasan tahun itu diduga sempat memberikan perlawanan lantaran ada luka di tangannya. Ada luka tangkisan di tangan bagian bawah seperti berusaha melakukan perlawanan, ujar Mansuri mengutip seribuku.com. Dia menambahkan sejauh ini tidak terlihat ada tanda perbuatan asusila yang dialami kedua korban. Terpisah, Karmin 65 tahun salah satu kerabat korban mengatakan kedua korban akan dimakamkan di TPU Puncak Sekuning. Wasila dan FA akan dimakamkan di satu liang lahat yang sama di TPU Puncak Sekuning. Sebab itu, liang lahat yang disiapkan bentuknya agak memanjang. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono mengatakan, dari penyisiran anjing pelacak ditemukan sandal diduga milik pelaku. Dari kesaksian GI yang masih berusia 7 tahun, perawakan pelaku yang dikurus dan tinggi. Namun ia tidak mengenali pelaku ketika sempat melihat wajahnya. Berdasarkan keterangan suami korban Anung Kurniawan 42 tahun, anak dan istrinya tewas saat dirinya pergi ke bengkel. Tiba-tiba anak gadisnya menjadi korban dalam peristiwa ini menelpon. Nada bicaranya panik dan berteriak tolong, tolong. Anung langsung pulang bergegas pulang ke rumah dan sesampainya di rumah saat itu pintu rumah dan garasi rumah dalam keadaan terkunci. Saat itu suami korban langsung menggedor-gedor. Tidak lama kemudian dibukakan pintu garasi oleh anak laki-laki bernama GA. Mengetahui anak dan istrinya telah tiada, Anung langsung melaporkan kejadian ini ke petugas polisian. Ucapan berujung maut, sakit hati jadi motif mantan anak buah habisi istri dan anak bos. Berakhir sudah pelarian pelaku pembunuhan ibu dan anak di Kecamatan Ilir Barat I, Palembang pada Senin tanggal 15 April tahun 2024 siang. Tak lebih dari 24 jam, pria bernama Suganda berhasil diamankan. Ia sempat melarikan diri pasca menghabisi nyawa Wasila dan anak gadisnya berinisial Fa. Motif perbuatan Suganda mulai terkuak. Mengutip Seripoku.com, Suganda pernah menjadi bawahan suami korban ketika mengelola depot tanaman. Ternyata, Suganda selama ini menyimpan dendam, entah itu kepada Wasila maupun kepada suaminya bernama Anung Kurniawan. Selain dendam, pembunuhan ini juga didasari persoalan gaji. Informasi di lapangan yang terdengar dari beberapa anggota Polri, Suganda dikabarkan tidak bergerak seorang diri. Hanya saja, kepastiannya masih menunggu jawaban resmi dari jajaran Polrestabes Palembang. Perawakan Suganda persis sama dengan apa yang diucapkan anak bungsu korban. Saat kejadian, bocah berusia 7 tahun itu sempat melihat wajah pelaku. Beruntung, ia melarikan diri dan apa yang ia lihat bisa menjadi modal berharga untuk kepolisian. Menurut pengakuan bocah berinisial G, pelakunya pria dan memiliki postur tubuh kurus dan tinggi. Gagah mengeksekusi dua wanita sekaligus, Suganda terlihat tak berdaya saat dikepung polisi. Dari foto yang beredar, raut wajah Suganda bak pucat pasi. Mengenakan baju kaos oblong berwarna merah dan celana panjang, Suganda nurut saja saat digiring ke kantor polisi. Dengan matanya yang kosong, satu persatu pertanyaan petugas dijawab oleh Suganda. Terendus anjing pelacak, pembunuh ibu dan anak ternyata juga incar kepala keluarga. Dendam. Suganda, tersangka pembunuh ibu dan anak di Kecamatan Ilir Barat I, Palembang sudah berhasil diamankan pada Selasa tanggal 16 April tahun 2024. Ia nekat menghabisi kedua korban lantaran menyimpan dendam dan sakit hati. Usut punya usut, Suganda juga sudah mengincar kepala keluarga yang merupakan suami dan ayah korban. Lantas, apa yang membuat Suganda batal merealisasikan
melaksanakan rencananya itu. Peristiwa yang menarik perhatian publik ini terjadi pada Senin, tanggal 15 April tahun 2024 siang. Korban bernama Wasila bersama anak gadisnya yang berusia 16 tahun. Dari pengakuan tersangka Suganda, dirinya menyimpan dendam kepada keluarga korban. Berdasarkan video penangkapan yang beredar luas, Suganda awalnya mendatangi rumah korban menumpan ojek online. Ia tidak sendiri, melainkan ditemani seorang pria berinisial H yang kini belum ditemukan keberadaannya. Setiba di lokasi, Suganda meminta H mengawasi lokasi dan berdiam diri di luar rumah. Suganda lantas menemui Wasila dan terjadi cekcok mulut. Ia mengaku sudah membawa senjata tajam dari rumah dan langsung mengeksekusi Wasila hingga tak berdaya. Tak lama kemudian, Suganda juga mengeksekusi anak gadis Wasilah karena kepergok menelepon untuk meminta bantuan. Setelah melakukan aksinya, Suganda mengaku tidak beranjak kemana-mana, termasuk saat suami korban bernama Anung tiba. Ia mengaku juga sudah ada niat untuk menghabisi nyawa Anung. Akan tetapi, niat itu tak terrealisasi lantaran mendengar Anung datang bersama temannya. Suganda memilih kabur lewat salah satu pintu di rumah itu dan menuju tempat pelariannya. Saat Suganda menjadi buronan, Polrestabes Palembang menyebar anjing pelacak dari K9 Polda Sumsel. Tak heran, dalam waktu kurang dari 24 jam, persembunyian Suganda berhasil diketahui. Tampang polos pelaku keji habisi ibu dan anak di Macan Lindungan, muncul dari semak belukar, dendam. Polisi akhirnya berhasil meringkus pelaku pembunuh ibu dan anak di Macan Lindungan, Palembang Selasa tanggal 16 April tahun 2024. Pelaku